رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Al-Qur'an Ar-Ruhamah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Hal ini tercermin dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang senantiasa kita panjatkan dari 1 bahkan 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Begitu agungnya bulan Ramadan, begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga umat Islam di seluruh dunia senantiasa menantikan kedatangan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, andailah semua manusia tahu apa yang ada pada bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya mereka akan berharap bahwasanya 1 tahun itu Ramadan semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari hadis Rasulullah SAW yang diantaranya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW ketika mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW ketika menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, beliau senantiasa mengisi dengan qiyamul lail, dengan salat malam, dan Rasulullah senantiasa mempanjangkan bacaan Al-Qur'annya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka falahu bihi hasanatun, Allah akan berikan baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang mana 1 kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita dekat dengan Al-Quran. Andailah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia. Boleh jadi Allah berikan istri yang solehah. Boleh jadi Allah berikan suami yang soleh. Boleh jadi Allah berikan umur yang panjang. Boleh jadi Allah berikan rezeki yang berkah. Boleh jadi Allah berikan anak yang soleh dan solehah. Boleh jadi Allah berikan tetangga yang baik juga pengertian. Boleh jadi Allah berikan kita teman kerja yang baik. Allah tempatkan kita di tempat kerja yang nyaman.
Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita terima dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, khususnya di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ulama yang menjelaskan bahwasanya ketika bulan suci Ramadan dianjurkan untuk senantiasa menghatamkan Al-Quran. Imam Ibnu Mas'ud, beliau mampu menghatamkan Al-Quran 10 kali selama bulan suci Ramadan. Imam Bukhari dikatakan beliau mampu selama bulan suci Ramadan, beliau mampu menghatamkan 60 kali. Imam Syafi'i juga mampu menghatamkan 60 kali Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Mengapa para sahabat, mengapa para ulama mereka begitu bersemangat, berjibaku dengan waktu untuk menghatamkan Al-Quran? Ketahuilah, karena mereka mengetahui keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita wasilah dari membaca Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci ini, selain keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, Al-Quran juga akan memberikan syafaat kelak kita di yaumil qiyamah. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Kelak yang akan menolong kita bukan ayah kita, yang akan menolong kita bukan ibu kita, bukan tetangga kita, bahkan bukan bos kita. Tapi yang akan menolong kita adalah Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana ketika seorang lari dari saudaranya, ayah bunda lari dari anak-anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada yang menoleh kepada kita. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing, akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing, amal-amal selama di dunia. Lantas pada saat itu siapa yang akan menolong kita? Yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas siapa di antara kita yang tidak peduli dengan diri kita? Bentuk cinta kita adalah dengan senantiasa mengisi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Lantas bagi sahabat-sahabat kita yang mereka belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, lantas sahabat-sahabat kita yang mereka masih terbata-bata membaca Al-Quran, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fih. Dan bagi mereka yang membaca Al-Quran dan belum mampu membaca dengan baik, mereka masih terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan mereka merasa payah, dan mereka merasa berat, tapi mereka bersabar senantiasa belajar Al-Quran, falahu ajrani, baginya 2 kebaikan, baginya 2 pahala. 1 kebaikan karena dia mau membaca Al-Quran, 1 pahala karena dia mau membaca Al-Quran, dan 1 pahala karena dia masih mau belajar, bersabar, memperbaiki bacaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran yang senantiasa memberikan kita kebaikan, memberikan kita warna sepanjang hidup kita. Al-Quran juga yang akan menemani kita di alam kubur, tempat yang begitu sempit, gelap. Hanya Al-Quran teman sejati kita, teman yang senantiasa menemani kita di alam kubur, bahkan akan memberikan cahaya tempat yang begitu gelap itu bagi mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Al-Quran juga yang akan memberikan syafaat. Al-Quran juga yang akan memberikan pertolongan kelak di yaumil qiyamah. Dan Al-Quran juga yang akan menuntun kita sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan tahun-tahun kebelakang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita usia yang panjang, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jangan lupa sekolah ke Ar-Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.